Pemirsa masih di IDX langsung closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel dan kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Antam direkomendasikan buy, supportnya di 3040, resisten hingga ke 3230, TPIA buy 2180 hingga ke 2660, ada Wi-Fi buy di 1900, di mana posisi Antam ditutup menguat di 1,96%, 3120 penguatannya lebih ke arah terpangkas. Posisi pemangkasan dari sisi pelemahan mempengaruhi tidak Pak dari sisi support dan resisten dan level buy yang sebelumnya direkomendasikan sebelum penutupan. Baik Mas Dev, jadi kalau kita lihat Antam ini cukup menarik begitu Mas Dev, karena kalau kita lihat sebetulnya dari sejak tanggal 30 Juni Antam ini memang sudah menunjukkan tanda-tanda begitu bahwa dia akan rebound. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya ini menjadi salah satu level yang cukup baik buat Antam. Kalau kami perhatikan kami punya support yang cukup kuat yaitu di 3040, di mana kami melihat titik resistennya berada di 30 dan kalau kita perhatikan sebetulnya penguatan hari ini bisa menjadi bekal yang cukup manis untuk kita bisa menetap perdagangan pada esok hari. Begitu Mas Dev. Baik, posisi buy di level berapa Pak? Posisi buy kalau kami lihat saat ini ditutup di 3120, kami pikir saat ini coba boleh melakukan akumulasi beli secara bertahap, begitu tetap hati-hati, begitu Mas Dev. Baik, dari sisi pola pergerakan Pak, dalam jangka pendek dan menengah ini untuk Antam tampaknya makin kokoh berdiri di atas harga 3.000-an, sudah di 3.100 hari ini? Betul Mas Dev. Jadi kalau kita perhatikan Mas Dev, Antam ini sedang berusaha untuk menutup gap sebetulnya Mas Dev, yaitu berada di 3310 hingga ke 3370. Jadi kami pikir gap ini bisa kita gunakan begitu Mas Dev buat Antam supaya kita bisa masuk secara akumulasi, tapi juga kita harus tetap perhatikan karena udah mulai menunjukkan adanya overbought begitu Mas Dev. Jadi harus tetap diperhatikan dan juga kita mesti harus lihat support kuatnya. Begitu Mas Dev. Baik, dari Antam kita beralih ke saham pilihan selanjutnya pemirsa. Datang dari, saya akan coba update lagi ini untuk posisi saham pilihan ada TPIA. Kali ini dari saham grup konglomerasi Pak. Hari ini saham-saham konglomerasi cenderung bergerak mix Pak. Ada yang naik signifikan, kemudian juga ada yang berbalik arah kembali ke zona merah. Untuk TPIA di 1,3% ditutup menguat 2280, intraday tadi sempat ke 2190, 2350 intraday tertinggi. Fluktuasinya juga cukup tinggi hari ini TPIA Pak, bisa digambarkan dari pola teknikal intraday hari ini untuk TPIA? Iya Mas Dev, jadi kalau kita perhatikan sebetulnya TPI ini salah satu saham konglo yang pada akhirnya berhasil raising begitu Mas Dev, karena kalau kita lihat sebetulnya udah saham ini udah cukup mimisan cukup banyak begitu Mas Dev ya, dan pada akhirnya kalau kita lihat sebetulnya puncaknya pada tanggal 1 Juli kemarin berhasil mendapatkan momentum kembali. Kenapa namanya begitu Mas Dev? Jadi kalau kita lihat sebetulnya apalagi sampai dengan saat ini saham ini udah berada di atas dari Bollinger Band. Jadi kalau kita lihat sebetulnya masih cukup menarik secara jangka pendek begitu Mas Dev, tapi juga kita masih harus diperhatikan batas atasnya begitu, karena kalau kita lihat gapnya juga cukup banyak begitu Mas Dev. Jadi ini salah satu saham yang cukup menarik untuk kita lakukan akumulasi Mas Dev. Begitu. Baik, sudah berhasil Pak memangkas atau menjauhi level intraday terendahnya di 1.300-an. Ada dari sisi perubahan pola tidak Pak, baik dalam jangka pendek mungkin? Sejauh ini kalau cara kita lihat Mas Dev gitu ya, secara jangka pendek juga ini cukup kuat juga Mas Dev. Jadi kami berharap fokus utamanya adalah mampu naik ke 2660 meskipun kalau kita perhatikan peluang itu cukup ada begitu Mas Dev, karena kalau kita lihat per hari ini juga dia sudah berada di atas Bollinger Band. Jadi kami pikir plus dengan volume yang juga kuat, kami pikir ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik buat saham ini TPIA.
Baik. begitu. Tadi target resistennya hingga ke 2.600. 2660, betul Iya. Mas Dev. Ini target sampai kapan, Pak Niko? Setidaknya kami target sampai dengan minggu depan Mas Dev. Begitu, karena kan kalau per hari ini saat ini berada di 2280, cukup manis, cukup kuat begitu. Iya. Apalagi kalau misalkan sampai dengan hari Jumat setidaknya bisa berada di atas 2300, ini menjadi salah satu bekal kuat untuk ke 2660. Begitu Mas Dev. Baik, support waspada, Pak. Kenapa Mas Dev? Support waspadanya untuk Support waspadanya kami pikir saat ini berada di 2070 begitu. Jadi level ini juga harus kita wanti-wanti begitu Mas Dev, biar dia masih bisa punya ruang untuk mengalami penguatan. Baik, penutupan hari ini di 2.280, Ya. menguat di 1,33%, intraday tadi sempat ke 2190 dari posisi pelemahan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, direkomendasikan ada WiFi, direkomendasikan buy, supportnya saya ulang kembali, 1945, resisten hingga ke 2.200, dan penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini, WiFi berbalik melemah di 0,49%, 2050. Intraday tadi sempat ke 2150, Pak Niko. Betul. Apakah ini momentum juga untuk WiFi setelah naik tinggi kemudian hari ini berbalik melemah dan supportnya masih terjaga Pak untuk WiFi? Iya Mas Dev, jadi kalau kita lihat WiFi ini salah satu saham yang cukup menarik, cukup tight juga begitu Mas Dev. Apalagi kalau kita perhatikan sebetulnya saham ini sempat naik ke tempat 4.000 tapi pada akhirnya mengalami drop down begitu Mas Dev. Nah kalau kita lihat sebetulnya ini dengan bisnis yang dia miliki begitu Mas Dev, kami pikir ini menjadi salah satu peluang yang cukup baik bagi WiFi untuk bisa bangkit Mas Dev. Nah kalau kita perhatikan sebetulnya support kuatnya berada di 1945 begitu ya, dan kami pikir saat ini berada di 2050 masih cukup baik adanya meskipun hari ini di tutup minus 0,5%, tapi kami pikir peluang itu cukup ada. Kami berharap banyak resisten satu ini bisa kita lampaui dulu Mas ya, karena kalau sampai 2200 itu bisa passway begitu ya terlewati, kami pikir berikutnya akan berada di 2570 begitu Mas Dev. Dari sisi fundamental Pak, mereka tampaknya cukup agresif Pak untuk memproduksi atau mengeluarkan produk-produk jaringan internet yang murah dan menyentuh dari posisi rakyat menengah ke bawah. Bagaimana Anda melihat prospek ini? Kemudian harapan untuk laju teknikal selanjutnya untuk WiFi. Baik Mas Dev, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya kan ini salah satu mimpi semua orang begitu ya Mas Dev, bahwa kita mampu bisa punya koneksi broadband yang harganya terjangkau. Apalagi pun kalau kita lihat dia udah juga masuk ke dalam WiFi seri ke-7. Tentu ini menjadi salah satu hal yang cukup positif begitu Mas Dev, karena teknologinya canggih, harganya murah, yang kami harapkan murahnya benar-benar murah tapi berkualitas begitu Mas Dev. Jadi kalau kita lihat ini masih sangat besar peluangnya Mas Dev, apalagi kalau kita lihat dengan harga yang cuma 250.000 per bulan, dia mampu menyaingi seperti katakanlah mungkin IndiHome, mungkin Bisnet kayak gitu. Jadi kami pikir WiFi ini masih punya pasar yang cukup menarik serta peluang di masa yang akan datang. Jadi kami pikir kalau misalkan semuanya berjalan dengan baik, WiFi mampu menjaga kualitasnya, bukan tidak mungkin rasa-rasanya 2570 bisa. Silakan Pak. Baik, siap Mas Dev. Jadi memang kalau kita lihat BMRI ini sebetulnya kami suka sebetulnya dengan BBRI, BMRI pun kami suka sebetulnya. Cuman kalau kita lihat sebetulnya saham-saham bank besar ini memang sudah overbought posisinya begitu Mas Dev. Memang dibutuhkan koreksi setidaknya secara jangka pendek dulu Mas Dev untuk dia bisa mengalami yang namanya penguatan kembali. Nah kalau kita lihat sebetulnya Mandiri ini titik tingginya itu 17 Juni Mas Dev begitu, yang dimana saat itu berada di 4570. Jadi kami pikir ini tinggal dikit lagi, memang dibutuhkan koreksi sehat, setidaknya terkoreksi
hingga ke level di 4250 begitu Mas. Jadi Baik. cukup tight juga memang, tapi kami pikir peluang itu ada karena kalau kita lihat sebetulnya volumenya juga cukup kuat begitu Mas Dev. Baik, penutupan hari ini di 134% di 4.420, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX yang Pak Niko, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini.